jarang ganti celana dalam, ya. Yang kedua, mencuci Mr. P-nya dengan air yang kotor, ya, karena tidak dapat lagi air yang baik. Yang ketiga, melakukan hubungan dengan wanita yang mengandung jamur di dalamnya, ya, pada Miss V-nya. Dia ketika ejakulasi, kerasa ejakulasi, tapi kok nggak keluar ya spermanya? Karena spermanya kadang-kadang masuk ke dalam kandung kencing. Pada saat disuntik KB itu, kondisi daripada si ibunya sendiri pada waktu itu kesuburannya pas-pasan. Kalau dalam keadaan situasi yang nggak enak, lagi rapat, tiba-tiba ereksi, ngelihat perempuan sedikit aja di mall, tiba-tiba ereksi, kan nggak enak juga ya. Halo, Boyke Mania dan juga sahabat Wis. Kali ini Kacamata Dr. Boyke akan menjawab pertanyaan-pertanyaan darimu mengenai masalah kesehatan dan juga masalah-masalah keharmonisan. Tapi jangan lupa ya, tetap follow, subscribe, dan juga berikan tanda like agar supaya channel Kacamata Dr. Boyke terus dapat memenuhi pertanyaan-pertanyaan dan keingintahuan menginspirasi sahabat Wis dan juga Boyke Mania. Oke? Ada langsung masuk ya dok. Ini ada pertanyaan dari IG Wis Dr. Boyke melalui saluran Boyke. Pertanyaan pertama, ini dia minta penjelasan tentang kesuburan. Kesuburan itu sebenarnya adalah suatu masa ya pada seorang wanita di mana pada saat itu telur dikeluarkan ya, atau suatu masa di mana yang namanya telur kemungkinan besar bisa dibuahi. Jadi telur itu ovulasi pada hari ke-13 atau hari ke-14 dihitung dari haid yang pertama pada siklus 28 hari. Oleh karena itu, masa subur dikatakan ke-11 sampai dengan hari ke-17. Nah, pada saat hari ke-11, 13, 15, 17 diharapkan pasangan suami istri bisa melakukan hubungan seks. Jadi, di hari-hari itu diharapkan bisa terjadi pembuahan. Ada lanjut ya dok. Pertanyaan kedua masih dari IG. Ada nanya mengenai jamur pada area Mr. P, itu efeknya apa dan penyebabnya apa aja? Ya, jamur pada Mr. P berarti ya, pertama pastinya si laki-laki itu kurang menjaga kebersihan, misalnya jarang ganti celana dalam, ya. Yang kedua, mencuci Mr. P-nya dengan air yang kotor, ya, karena tidak dapat lagi air yang baik. Yang ketiga, melakukan hubungan dengan wanita yang mengandung jamur di dalamnya, ya, pada Miss V-nya. Cirinya yaitu kadang-kadang ketika di Mr. P-nya itu dilihat setelah melakukan hubungan ada bintik-bintik putih atau sisa-sisa seperti jamur, ya. Dan yang keempat juga bisa saja karena daya tahan tubuhnya menurun sehingga dia mudah sekali Mr. P-nya terinfeksi oleh jamur. Lanjut ya dok. Pertanyaan ketiga mengenai keputihan yang bertepung hingga ada rasa gatal plus ada rasa pedas. Nah, memang keputihan itu bermacam-macam. Ya, kita katakan keputihan fisiologis kalau bening, tidak gatal, tidak bau, dan datang pada masa subur atau pada saat ovulasi atau setelah haid. Tapi yang patologis bisa dikatakan terjadi perubahan seperti tepung, warnanya keputihan, berbau, atau kehijauan, atau ada darah, ya. Nah, kalau ada rasa pedas seperti tepung, kira-kira apa? Ya, kita harus periksa. Nggak bisa kita tentukan itu ini, ya. Mungkin saja dia mixed infection. Seperti bisa gatal lebih sering kepada jamur, ya. Perih lebih sering kepada Trichomonas vaginalis, ya. Kemudian kehijauan lebih sering kepada chlamydia, ya. Putih lebih sering juga kepada infeksi-infeksi yang lain, ya, seperti misalnya infeksi-infeksi herpes dan seterusnya. Jadi sebaiknya memang diperiksakan kepada dokter dan dokter melihat, dokter menduga, dokter akan memasukkan obat ke dalam Miss V-nya dan juga dicek ya cairannya ataupun darahnya. Oke? Selanjutnya masih dari IG, minta solusi untuk Mr. P yang kurang keras dan apakah dokter punya rekomendasi produknya? Mr. P yang kurang keras kita sebut sebagai disfungsi ereksi.
Ya. Nah, disfungsi ereksi ini penyebabnya macam-macam. Ya, sebenarnya kalau kita harus cari ya, apakah kurang kerasnya karena pengaruh masalah hormon? Apakah kurangnya kerasnya karena masalah pembuluh darah? Apakah kurang kerasnya karena masalah stres? Apakah kurang kerasnya juga masalah tidak tertarik kepada pasangan? Nah, itu semua mesti kita cari itu. Ya. Nah, biasanya dokter merekomendasikan obat-obatan yang dijual bebas, ya, produk dokter tentunya, yaitu yang namanya ProLQ. ProLQ itu sejak tahun 2004, jadi sudah 20 tahun. Itu apa? Dia bisa memperbaiki masalah-masalah yang disebabkan oleh karena pembuluh darah, ya, ataupun karena stres. Karena ProLQ itu juga selain menambah stamina, dia juga bisa mengurangi stres yang disebabkan oleh berbagai macam hal. Jadi itu produknya. Silahkan ProLQ didapatkan di toko-toko online ataukah didapatkan di klinik Pak Sutri. Oke, selanjutnya dok ada yang nanya, apakah solusi untuk tuba falopi yang terhambat itu harus dioperasi dok? Tuba falopi yang tersumbat mengakibatkan sulitnya mendapatkan keturunan. Karena apa? Karena pembuahan terjadinya di tuba falopi. Ya, sehingga ketika dia itu tidak terjadi kehamilan, maka solusinya yaitu sumbatan itu harus dibuka. Dibuka bisa dengan, kalau yang ringan sampai sedang, bisa dengan namanya hidrotubasi, memasukkan antibiotik seperti istilah orang awamnya ditiup, atau ya kalau sudah parah banget dioperasi. Kalau nggak bisa tetap saja tersumbat, ya terpaksa harus ikut bayi tabung. Dok ada yang nanya dari channel Kacamata Dr. Boyke, kalau sudah operasi prostat, apakah masih bisa keluar spermanya? Masih, sepanjang operasinya tidak sampai memotong syaraf ya daripada ejakulasi. Ya. Nah, seringkali karena terpotong akhirnya ejakulasinya terjadi ke belakang yang disebut dengan retrograde ejaculation, ya. Jadi dia ketika ejakulasi kerasa ejakulasi, tapi kok nggak keluar ya spermanya? Karena spermanya kadang-kadang masuk ke dalam kandung kencing. Namanya ejakulasi retrograde, dan itu sering terjadi pada pasien-pasien prostat yang terpotong syaraf-syaraf untuk ejakulasinya. Oke, pertanyaan selanjutnya, dok, umur seorang wanita di atas 40 tahun, kenapa haidnya tidak teratur lagi ya? Umur di atas 40 tahun itu sudah memasuki usia premenopause. Memang salah satu gejala daripada premenopause adalah haid yang tidak teratur, haid yang makin sedikit, ya. Kemudian siklus yang tidak teratur atau haid yang sedikit itu juga harus kita cek apakah betul-betul sudah memasuki usia menopause atau belum. Karena sekarang lagi banyak banget kasus-kasus yang namanya menopause dini. Pertanyaan selanjutnya, ada kasus nih dok, seorang wanita sebelumnya dia melakukan KB suntik dan berhenti udah sekitar 3 tahun. Ketika dia pengen hamil lagi, itu sampai sekarang belum terjadi kehamilan. Ya, KB suntik itu adalah KB hormon. Jadi hormon kita ya yang ada di dalam tubuh kita ditambahkan hormon dari suntikan itu. Tentu saja terjadi bukan gangguan ya, tetapi terjadi interaksi antara hormon di dalam tubuh dengan hormon dari luar. Dan itu seringkali mengakibatkan, namanya KB ya, mengakibatkan ketidaksuburan. Nah, setelah 3 tahun, pan udah di stop, kok tetap tidak subur? Ya mungkin saja pada saat disuntik KB itu, kondisi daripada si ibunya sendiri pada waktu itu kesuburannya pas-pasan. Ya, jadi ketika dikasih hormon anti subur, maka ketidaksuburannya jadi deh. Oleh karena itu, apa yang mesti dilakukan? Kembali ke dokter kandungan dan minta disuburkan kembali. Biasanya dokter akan melakukan terapi-terapi mencek hormon, menormalkan kembali siklusnya, dan yang terpenting adalah melihat apakah telurnya sudah baik atau tidak. Pertanyaan selanjutnya, kalau indung telurnya sudah diangkat 1, apakah masih bisa hamil? Kan kita punya 2 indung telur perempuan itu. Jadi kalau diangkat 1 karena ada kista, yang 1 biasanya akan mengkompensasi. Tentu saja frekuensi ataupun insiden terjadinya kehamilan berkurang, ya, dibanding dengan indung telurnya 2 dengan indung telurnya 1, ya tentu saja yang lebih kemungkinan hamil yang indung telurnya 2. Berkurangnya berapa persen? Ada yang mengatakan sampai 35-50%. Pertanyaan selanjutnya lagi dok,
kenapa ya syahwat saya suka menggebu-gebu dan mudah banget ereksi? Itu solusinya dari dokter? Apakah ada? Syahwat yang menggebu-gebu dan mudah sekali terjadi ereksi, sebenarnya kita mesti bangga ya sebagai laki-laki, itu sebagai laki-laki yang perkasa. Tapi tentu saja kalau dalam keadaan situasi yang nggak enak, lagi rapat tiba-tiba ereksi, ngelihat perempuan sedikit aja di mall tiba-tiba ereksi, kan nggak enak juga ya, kelihatan banget gitu. Apalagi kalau kita pakai celana yang ketat. Nah, caranya adalah pertama tentu untuk menghilangkan keinginan syahwat tersebut, satu ya, mengurangi makanan-makanan yang bisa meningkatkan syahwat seperti daging kambing, protein yang terlalu tinggi. Kemudian kedua, panca indera kita, mata jangan terlalu sering nonton-nonton film-film yang merangsang ya, atau membaca buku-buku yang merangsang. Kemudian yang ketiga juga adalah mengalihkan perhatian kita pada hal-hal yang positif. Olahraga ya, kemudian juga membaca buku-buku agama, mengaji kalau kita muslim ya, atau hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan sosial seperti musik ya, kemudian juga bisa juga misalnya ya kegiatan-kegiatan mencari dana ya untuk misalnya Palestina dan sebagainya. Jadi ada pengalihan, ada penghindaran dari materi-materi pornografi, dan juga penghindaran dari makanan. Dok, ini pertanyaan terakhir. Dok, boleh minta rekomendasi suplemen atau minuman untuk pria karena ereksinya terkadang tidak maksimal? Kalau suplemen atau minuman yang sudah terkenal, udah pastinya yang juga rekomendasi dari dokter, ya, rekomendasi dari saya karena saya ikut membuatnya, tentu adalah coklat horn. Ya, coklat horn itu bisa didapatkan di Tokopedia, misalnya di Wisboike Tokopedia atau di Wish Official Shop Shopee. Ya. Sementara kalau suplemen, tentu saya rekomendasikan ProAlki kapsul, ya, atau juga ada yang dalam bentuk bubuk, yaitu ProAlki Glek. Tinggal pilih, ya. Hanya pemakaiannya kalau ProAlki itu bisa lebih stabil ya, 2 kali 1 kapsul. Kalau ProAlki Glek tinggal digelek aja. Kalau coklat horn bisa dipakai suami istri sama-sama 1 gelas, bisa dipakai berdua dan akan membuat hubungan menjadi lebih baik dan lebih romantis. Nah, itulah pertanyaan-pertanyaan yang saya bantu jawab. Mudah-mudahan bisa memuaskan. Dan sekali lagi ya, jangan lupa like, subscribe, bunyikan loncengnya, dan buat pertanyaan baik di IG @drboyke_dianugraha maupun di YouTube Kacamata DR Boyke. Terima kasih karena saya juga sudah mendapatkan appreciate dari subscriber Kacamata DR Boyke sehingga mendapatkan piagam penghargaan dari YouTube. Bye-bye.